Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep SEMM sebagai dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian, berdirinya saya dan teman-teman saya di sini untuk memenuhi tugas metode penelitian. Saya Linda Maulidia sebagai moderator, dan ada teman-teman saya yang bernama Ningwidio Oktaviani, Mita Hermila, Alfian Nur Pratama, Sadwina Anissa Novianti, Rindi Apni Apriliani, Yana Safitri, dan Gugun Gunika. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai dan layak didaya gunakan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya teknologi. Salah satu hasil dari sumber daya alam yang potensial adalah minyak bumi. Artinya, hasil alam minyak bumi ini jika dikelola dan didaya gunakan dengan baik dan optimal, maka bisa menjadikan negara kita sebagai pengelola atau pengekspor. Akan tetapi, apa yang terjadi di lapangan itu sebaliknya. Indonesia malah belum mampu mendayagunakan, khususnya minyak bumi secara baik, sehingga selalu menimbulkan kenaikan harga BBM seperti yang terjadi saat ini, yaitu kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang menyebabkan timbulnya pro kontra di kalangan masyarakat. Bab 1. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian tentang kenaikan harga BBM jenis Pertamax antara untuk kepentingan negara atau pemerintah. Penulis menduga bahwa kenaikan harga BBM ini untuk kepentingan pemerintah dibanding untuk mensejahterakan negara, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1. Diduga kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan ekonomi masyarakat. H2. Diduga ada pengaruh positif kenaikan harga BBM terhadap kestabilan ekonomi negara. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perkembangan harga minyak dunia dan permasalahan kenaikan harga BBM di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian masyarakat. Yang ketiga, bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya produksi yang semakin menurun. Tujuan penelitian yang keempat, perkembangan harga minyak dunia dan permasalahan kenaikan harga BBM di Indonesia. Yang kelima, dampak dari kenaikan harga BBM terhadap ekonomi masyarakat. Next, selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi waktu penelitian pada tahun 2022. Di mana keputusan dalam menaikkan harga BBM dengan melakukan pengurangan subsidi merupakan langkah yang diambil pada masa pemerintahan Bapak Jokowi selama 2 periode dengan pasangan yang berbeda. Karena bahwasanya Bapak Jokowi juga masih memerintah pada saat ini. Dan penelitian ini difokuskan pada kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pada bulan April tahun 2022. Nah, untuk mengenai kenaikan harga BBM, menurut Kepala Badan Piksal atau dapat disingkat BKF, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan kenaikan harga BBM itu terjadi karena Pertamina menjual harga BBM di bawah perekonomian dunia. Dengan adanya kenaikan harga pada BBM jenis Pertamax inilah, maka ada potensi masyarakat beralih menggunakan BBM jenis Pertalite yang lebih murah dan bersubsidi. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian ini terarah dan tidak memperluas permasalahannya, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Untuk itu, ada pembatasan masalahnya adalah yang pertama itu untuk subjek penelitiannya, yaitu diberlakukannya kenaikan harga BBM Pertamax di beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, untuk objek penelitiannya, yaitu adanya pengaruh atas kenaikan harga BBM Pertamax ini terhadap ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga itu untuk parameternya, adalah adanya kenaikan pengaruh dampak serta solusi atas kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini. Bab 2 yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis BBM. Berikut terlampir beberapa jenis BBM yang umumnya digunakan di negara Republik Indonesia, antara lain ada Afgas, Aftur, bensin, dan premium, Pertamax, minyak solar, Pertamina Dex, dan lain-lain. Pengertian BBM, bahan bakar minyak adalah jenis bahan bakar
fuel yang dihasilkan dari penghilangan refining minyak mentah, crude oil, minyak mentah dari perut bumi, diolah dalam penghilangan refinery terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak. Yang termasuk di dalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, penghilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas hingga ke produk-produk seperti nafta, light fuel turwak, residu, dan aspal. Bab 3. Metode penelitian. Jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami atau natural surfing. Sebagai sumber data langsung deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah analisis data observasi agar pihak lain mudah untuk mendapatkan gambaran tentang objek yang akan diteliti ke dalam bentuk bahasa dan kata-kata. Lokasi penelitian dan instrumen penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SPBU Ciberes Patok Besi, Subang. Alasan peneliti memilih SPBU Ciberes karena berdasarkan penelitian bahwasanya SPBU Ciberes resmi menaikkan harga per 1 April tahun 2022 karena mengikuti anjuran pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Instrumen penelitian. Menurut Sukendra dan Atmaja tahun 2020, penelitian pada dasarnya merupakan proses menemukan kebenaran dari suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Salah satu tahapan dalam melakukan metode ilmiah adalah pengumpulan data ini. Metode pengumpulan data yang pertama, wawancara, ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Yang kedua, observasi. Peneliti juga melakukan observasi dan terjun langsung ke masyarakat terkait tentang penelitian ini. Observasi itu sendiri merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Yang terakhir, studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masa yang diteliti. Di sini, peneliti mendapatkan banyak informasi penting dari beberapa jurnal dan e-book. Teknis analisis data. Metode analisis yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei langsung dengan datang langsung ke lokasi penelitian SPBU Pertamina yang berlokasi di Ciberes. Yang kedua, melakukan wawancara kepada salah satu pembeli dan pegawai SPBU Pertamina yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini. Yang ketiga, melakukan studi dokumen di internet terkait jurnal, e-book, dan berita tentang peningkatan harga BBM Pertamax. Jenis sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen, laporan, atau langsung dari instansi yang berwenang dan dari internet berupa data artikel, jurnal-jurnal, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian serta mengolah dan menganalisis data-data yang telah ada sebelumnya. Untuk mengatasi kenaikan harga BBM Pertamax, yang pertama mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan untuk hidup hemat dengan cara beli bahan pokok sesuai kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Yang ketiga, menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih bugar dan kuat. Yang keempat, usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting, semisal mengatur waktu berbelanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Oke, baik. Di sini kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga BBM Pertamax itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat karena berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok atau pangan masyarakat dan semakin mempersulit ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini juga diambil dari sumber-sumber terpercaya. Penelitian ini juga didukung dari jurnal-jurnal.
dan e-book, berita, dan sumber-sumber lainnya dari internet. Selanjutnya saran dari peneliti seharusnya pemerintah menyediakan bantuan terhadap masyarakat berupa bahan pokok agar masyarakat tidak terlalu kesulitan ekonominya. Serta masyarakat juga harus bisa menghemat, mencoba untuk mengurangi berpergian jika tidak butuh. Jadi jika tidak butuh, mencoba untuk hidup sehat juga dengan cara bersepeda bagi yang masih kuat dan sehat.